Selamat pagi, siang Bapak Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Hari ini saya akan membahas sosok Ki Hajar Dewantara, tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan di Indonesia. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan pendiri Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan bagi rakyat Indonesia pada masa penjajahan. Ki Hajar Dewantara memiliki konsep yang mendalam mengenai pendidikan, yang beliau pandang sebagai suatu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Menurut beliau, pendidikan bukan sekadar pemberian ilmu, tetapi juga sebuah proses menuntun anak-anak untuk mengembangkan kodrat alamiah mereka, agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Pendidikan, menurut beliau, adalah upaya untuk menuntun jiwa dan raga agar seimbang dalam perkembangan mereka. Konsep inilah yang menjadi dasar filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan akan menjadi inti pembahasan kita hari ini. Kata pendidikan dan pengajaran itu seringkali dipakai bersama-sama. Sebenarnya, gabungan kedua kata itu dapat mengeruhkan pengertiannya yang asli. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak para pendidik. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya itu. Sedangkan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, yaitu pemberian ilmu atau manfaat bagi hidup anak, baik lahir maupun batin. Seperti halnya seorang petani, seorang pendidik yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman pada dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Memang benar, ia dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam, bahkan ia dapat juga menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodrat padi itu tetap mustahil. Demikianlah pendidikan itu, walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Yang dimaksud dengan istilah dasar jiwa, yaitu keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri. Mengenai dasar jiwa yang dimiliki anak-anak itu terdapat 3 aliran. Pertama, yaitu anak yang lahir di dunia itu diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulis, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Artinya, si pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi seperti yang diinginkan. Teori ini dinamakan teori tabula rasa. Kedua, ialah aliran negatif, yang berpendapat bahwa anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya, sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Pendidikan hanya dapat mengawasi dan mengamati supaya pengaruh-pengaruh yang jahat tidak mendekati diri anak. Jadi, aliran negatif menganggap bahwa pendidikan hanya dapat menolak pengaruh-pengaruh dari luar, sedangkan budi pekerti yang tidak nampak ada di dalam jiwa anak tak akan diwujudkan. Ketiga, ialah aliran yang terkenal dengan nama teori konvergensi. Teori ini mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu samar. Menurut aliran ini, pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang samar dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan, agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan makin samar. Menurut teori konvergensi, watak manusia itu dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, dinamakan bagian yang intelligible, yakni bagian yang berhubungan dengan kecerdasan angan-angan atau pikiran, intelek, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan, misalnya kelemahan pikiran, kebodohan.
kurang baiknya pemandangan, kurang cepatnya berpikir, dan sebagainya. Dengan kata lain, keadaan pikiran serta kecakapan untuk menimbang-nimbang dan kuat lemahnya kemauan. Kedua, dinamakan bagian yang biologis, yakni bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia, dan yang dikatakan tidak dapat berubah lagi selama hidup. Misalnya, rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egoisme, rasa sosial, rasa agama, rasa berani, dan sebagainya. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Perlu diketahui bahwa budi berarti pikiran, perasaan, kemauan, sedangkan pekerti artinya tenaga. Jadi budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia, mulai angan-angan hingga menjelma sebagai tenaga. Oleh karena itu, menguasai diri adalah tujuan dari pendidikan, agar peserta didik mampu mengalahkan watak buruk dan memaksimalkan potensi budi pekertinya. Untuk menuntun peserta didik dalam proses pendidikan, beberapa contoh metode yang dapat dilakukan oleh pendidik yang juga menyesuaikan dengan usia peserta didik. Pada usia 1-7 tahun, metode yang disarankan adalah memberi contoh dan pembiasaan. Untuk usia 7-14 tahun adalah pengajaran, memberikan perintah, paksaan, bahkan hukuman. Sedangkan untuk usia 14-21 tahun adalah dengan tindakan yang memberikan pengalaman lahir dan batin. Dalam sejarahnya, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah lembaga pendidikan bernama Taman Siswa, yang di dalamnya terdapat kelompok taman anak. Mata pelajaran di taman anak tersebut dikonsentrasikan pada pelajaran latihan panca indera. Sebab mendidik anak kecil itu bukan atau belum memberikan pengetahuan, akan tetapi baru berusaha akan menyempurnakan rasa pikiran. Jalan perantaraan pendidikan lahir ke dalam batinnya tersebut adalah melalui panca indera. Maka dari itu, latihan panca indera adalah pekerjaan lahir untuk mendidik batin, pikiran, rasa, kemauan, nafsu, dan lain-lain. Pengajar di taman anak semuanya adalah guru wanita, sebab rasa batin anak kecil masih tertuju kepada ibunya, sehingga anak-anak tersebut masih sehati dengan pendidik wanita. Di Eropa, metode pengajaran seperti itu juga diakui, yang umumnya dikenal dengan sebutan metode Montessori dan Froebel. Froebel dan Montessori-in mempunyai perbedaan yang cukup besar, tetapi ini yang dimiliki sebenarnya sama, yaitu mencari jalan lahir untuk mendidik batin. Montessori mementingkan pelajaran panca indera hingga ujung jari pun dihidupkan rasanya, menghadirkan beberapa alat untuk latihan panca indera, dan semua itu bersifat pelajaran. Anak diberi kemerdekaan dengan luas, tetapi permainan tidak dipentingkan. Froebel juga menjadikan panca indera sebagai konsentrasi pembelajarannya, tetapi yang diutamakan adalah permainan anak-anak, kegembiraan anak, sehingga pelajaran panca indera juga diwujudkan menjadi barang-barang yang menyenangkan anak. Namun, dalam proses pembelajarannya anak masih diperintah. Taman siswa bisa dikatakan memakai kedua metode tersebut, akan tetapi pelajaran panca indera dan permainan anak itu tidak dipisah, yaitu dianggap satu. Sebab dalam taman siswa terdapat kepercayaan bahwa dalam segala tingkah laku dan segala kehidupan anak-anak tersebut sudah diisi Sang Maha Among pemelihara. Misalnya permainan anak Jawa seperti sumbar, gateng, dan unclang yang mendidik anak agar seksama, cekatan, menjernihkan penglihatan, dan lain-lain. Taman siswa mengembangkan metode pendidikan yang disebut metode kodrat iradat atau metode Among siswa, yaitu metode pendidikan yang selaras dengan kehidupan dan budaya bangsa Indonesia. Prinsip utama adalah menggunakan metode yang lahir dari dalam bangsa sendiri, bukan meniru metode asing tanpa penyesuaian. Pendidikan di Indonesia sebaiknya tidak hanya meniru metode asing seperti Montessori atau Froebel, tetapi harus diselaraskan dengan budaya, kebutuhan, dan kondisi lokal. Hal ini disebut sebagai nasionalisasi pendidikan, di mana alat atau metode baru diadaptasi untuk kepentingan dan kesejahteraan bangsa. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai proses menuntun kodrat alami anak menuju keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik tidak bertugas mengubah kodrat anak, tetapi menuntun dan membimbing mereka sesuai dengan lingkungan dan potensi masing-masing.
Dalam konteks taman siswa, metode pendidikan yang dikembangkan mengambil inspirasi dari dua pendekatan besar. Montessori yang menekankan latihan panca indera dan kebebasan anak dalam belajar, serta Froebel yang mengutamakan permainan sebagai alat utama pendidikan. Taman siswa menggabungkan elemen-elemen dari kedua metode ini, namun disesuaikan dengan budaya lokal Indonesia, memanfaatkan permainan tradisional sebagai sarana pendidikan yang mendukung perkembangan fisik dan mental anak. Dengan demikian, pendidikan yang ditawarkan tidak hanya menyesuaikan dengan perkembangan anak, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai dan tradisi bangsa. Demikianlah pemaparan tentang dasar-dasar pendidikan dari sudut pandang Ki Hajar Dewantara. Semoga pemaparan ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua tentang pentingnya memahami dan mengembangkan metode pendidikan yang holistik dan sesuai dengan karakter bangsa. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu rekan sekalian. Sampai jumpa.